Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua yang sudah mengambil mata kuliah Budaya Minangkabau. Pada hari ini adalah merupakan pertemuan pertama pada perkuliahan kita, mata kuliah Budaya Minangkabau. Mata kuliah Budaya Minangkabau ini adalah mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat. Mata kuliah ini akan berbicara tentang bagaimana budaya Minangkabau ditinjau dari 7 unsur kebudayaan yang ada di Minangkabau, seperti sistem mata pencarian, kemudian kekerabatan, kesenian, teknologi, bahasa, religi, dan pendidikan. Kemudian dalam budaya Minangkabau ini ada beberapa dosen yang ada di sini. Koordinatornya ada Bapak Dr. Bukhari Nurdin sebagai koordinator mata kuliah ini, Bapak Dr. Bukhari Nurdin MSI. Kemudian ada saya sendiri, Ibu Zulfa MPDM Hum. Kemudian ada juga Ibu Sarbatinel, Pak Kudri, Pak Yazirman, Ibu Liviarsi, Ibu Meldawati, dan Pak Milda, serta Pak Jamurin. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Dalam 16 kali pertemuan ini bisa kita lihat pada pertemuan pertama kita akan berbicara apa saja rambu-rambu mata kuliah yang ada di mata kuliah ini. Kita bisa lihat misalnya pertemuan ini minimal 3 kali. Kalau Ananda tidak masuk lagi 3 kali, berarti Ananda tidak jadi mengambil mata kuliah ini. Mungkin Ananda bisa mengambil di semester depan. Kemudian juga mata kuliah ini tidak ada ujian UTS, ujian tengah semester, dan ujian semester. Ujian tengah semester diganti dengan pembuatan video dalam durasi 2-5 menit yang terdiri dari subtema mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh nanti. Kemudian juga pada pertemuan kedua kita akan berbicara bagaimana manusia di Minangkabau. Kita akan berbicara bagaimana asal-usul orang Minangkabau, kemudian bagaimana secara historiografi orang Minangkabau, kemudian bagaimana identitas orang Minang. Itu pada pertemuan kedua. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan berbicara di mana saja wilayah kebudayaan Minangkabau, baik di Luhak Nantigo ataupun wilayah rantau yang ada di Minangkabau. Kemudian pada pertemuan keempat kita akan berbicara bagaimana kepercayaan dan agama di Minangkabau, yang terdiri dari 3 poin, yaitu ada mitos, apa saja mitos-mitos dan kepercayaan yang ada di Minangkabau sebelum adanya Islam masuk ke Minangkabau. Kemudian ada kepercayaan juga, ada sejarah masuknya Islam di Minangkabau, apa dan bagaimana Minangkabau sampai pada akhirnya kita terkait dengan ABS SBK, Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Kemudian juga pada pertemuan kelima ada kepercayaan dan agama di Minangkabau. Kita akan berbicara apa itu adat dan agama, kemudian apa itu koeksistensi adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, kemudian ABS dan SBK. Kemudian selanjutnya pada pertemuan ke-6 kita juga akan berbicara sistem kekerabatan di Minangkabau, yang terdiri dari bagaimana kekerabatan matrilineal yang ada di Minangkabau, bagaimana sistem keturunan yang ada di Minangkabau, bagaimana sistem perkawinan, apakah sistem perkawinan di Minangkabau ini membolehkan antara ketika kawin satu suku, bagaimana perspektif dalam pandangan agama dan bagaimana dalam pandangan adat di Minangkabau. Kemudian bagaimana sistem warisan yang ada di Minangkabau. Itu pada pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-7 kita akan berbicara kelompok dan organisasi sosial yang ada di Minangkabau. Kita akan berbicara suku-suku apa saja yang ada di Minangkabau, kemudian nagari di Minangkabau, kelarasan di Minangkabau. Nah, di pertemuan ke-8 inilah ujian tengah semester, tapi ini diganti dengan kita membuat film durasi 2-3 menit, 2-5 menit yang terdiri dari pertemuan yang kedua mau sampai pertemuan yang ke-7. Silahkan Ananda cari dan buat sendiri masing-masing, kemudian videonya dikirim ke dosen masing-masing. Nah, itu yang akan menjadi penilaian untuk
ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan ke-9, di pertemuan ke-9 kita akan berbicara pengetahuan sistem pendidikan di Minangkabau. Nah, pada pertemuan ke-9 ini Ibu akan menggunakan model yang terkait dengan simulasi project based learning. Nah, Ananda dalam simulasi project based learning ini Ananda akan diberikan materi yang terkait dengan pertemuan ke-9, misalnya tentang pendidikan di Minangkabau, apa saja pandangan orang terhadap pendidikan di Minangkabau. Nah, kita kita melalui ada 6 langkah yang akan dilakukan dalam simulasi project based learning ini. Ananda nanti akan diberikan tugas dalam bentuk project atau membuat skenario yang terkait dengan pendidikan di Minangkabau. Itu pertemuan ke-9. Selanjutnya pertemuan ke-10. Nah, ini ada beberapa tugas juga yang akan Ananda buat terkait dengan kesenian di Minangkabau. Nanti Ananda boleh memilih apa-apa saja tugas yang ada sesuai dengan buku yang akan Ibu kirimkan melalui e-learning. Nah, semua ini juga sudah akan terkait dalam buku-buku di e-learning. Kemudian pada pertemuan ke-11 ada jenis-jenis kesenian di Minangkabau. Apa saja jenis musik, apa saja alat-alat musik yang ada di Minangkabau, dan apa itu sendera tasik, sandiwara, drama, dan tari kreasi musik. Oke, kemudian di pertemuan ke-12 ada bahasa dan sistem komunikasi di Minangkabau. Kita akan berbicara bagaimana bahasa lisan di Minangkabau, ratusan bahasa lisan yang ada di Minangkabau. Kemudian juga ada bahasa tulisan dan bagaimana kesusastraan yang hebat yang ada di Minangkabau. Itu akan kita kupas di dalam pertemuan ke-12. Kemudian selanjutnya pada pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-13 Ananda akan disuguhkan tentang bagaimana sistem pencarian mata pencarian di Minangkabau. Itu juga akan terkait dengan apa saja jenis dan pola sistem mata pencarian di Minangkabau. Kemudian bagaimana pola mata pencarian di Minangkabau, yang orang Minangkabau itu terkenal dengan apa? Dengan suka berdagangnya. Oke, kemudian pada pertemuan ke-14 ada peralatan hidup di Minangkabau. Semua juga akan nanti dikirimkan melalui e-learning buku-bukunya. Kemudian juga di pertemuan 15 ada sandang, pangan, papan yang ada pada masyarakat Minangkabau. Nah, kita juga di sini akan berbicara tentang ada rumah adat di Minangkabau. Bagaimana cara pembuatan rumah adat di Minangkabau? Bagaimana rumah adat di Minangkabau? Apa beda rumah adat Minangkabau dari rumah adat yang lainnya? Kemudian bagaimana pakaian di Minangkabau? Kenapa orang datuk-datuk itu memakai yang terkait dengan perlengkapan datuknya? Apa maknanya? Apa yang terkait dengan itu semua? Kemudian makanan apa saja yang ada di Minangkabau? Randang, apa itu randang? Bagaimana makna filosofi randang pada orang Minang? Nah, itu pada pertemuan ke-15 dan pertemuan ke-16 kita akan terkait dengan sebenarnya Festival Budaya Minangkabau yang akan kita lakukan. Kalau mungkin tidak masa pandemi ini, kita bisa akan melaksanakan tentang Baralek Gadang. Nanti akan dibagi siapa-siapa saja nanti yang akan menjadi nakdarunya, yang akan menjadi marapulainya, siapa yang akan menjadi sumandannya. Nah, itu akan kita lakukan dalam Festival Budaya Minangkabau. Jika masa pandemi ini masih berlangsung, kita masih PSBB, maka kita akan melakukan Festival Minangkabau dengan mengirimkan video. Misalnya ada video lagu Minang, lomba baju Minang, kemudian lomba petatah petiti, dan cerdas cermat tentang pengetahuan budaya Minangkabau. Nah, itulah tadi 16 kali pertemuan yang bisa Ananda lihat di dalam RPS yang sudah dikirimkan di learning STKIP PGRI Sumatera Barat. Kemudian ada buku-buku yang terkait dengan buku paket yang digunakan, itu juga bisa Ananda ambil dan lihat di silabus maupun RPS yang sudah tersedia di e-learning. Baik, itu saja Ananda. Silahkan kita lanjutkan diskusi setelah video yang sudah tayang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.